billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sesungguhnya dalam pertemuan suami istri, tenangnya suami, tenangnya istri, kasih sayang suami istri itu adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang akan dihadapi oleh kita itu. Yang kalau kita sendirian terus, pasti cepat atau lambat masalah itu muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allahu jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahil karim. Yang pertama dan utama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah beri, nikmat iman, nikmat Islam, sehat jasmani, sehat rohani, dan insya Allah sehat ekonomi. Amin. Mudah-mudahan sehat saudara. Ya, namun deh ya kan dicari itu. Rohani, jasmani, ekonomi, mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan teruntuk suri teladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, teruntuk para sahabat tabi'ut tabi'in, dan wabil khusus sahibul bait yang alhamdulillah sudah berkenan memberikan rumahnya untuk menjadi salah satu tempat pertemuan rutin agenda majelis kita. Mudah-mudahan asbab wasilah adanya majelis ini, wabil khusus Allah turunkan dan limpahkan rahmatnya untuk sahibul bait, demikian juga kita semua yang hadir di kesempatan hari ini. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik, materi kita hari ini berbicara tentang menggapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Ikhwati hukumullah, entah apa saya yang salah memahami. Jadi sebenarnya kalau kita baca di Al-Quran atau di As-Sunnah, Allah Ta'ala itu tidak pernah menjanjikan kebahagiaan dalam rumah tangga. Nggak pernah. Tapi yang dijanjikan oleh Allah, kalau kita baca di surat Ar-Rum itu, ayat berapa? Masuk ditulis di kado berapa undangan pernikahan? Ayat seberapa Ar-Rumnya? Ayat 21. Ayat 21. Jadi ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu, Allah jadikan dari diri kalian wahai Adam pasangan. Ada Adam, ada Hawa. Ada Pak Kandi, ada istrinya dan seterusnya. Tujuannya apa kata Allah? Litaskunu ilaiha, agar kita merasa tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian semua cinta kasih dan kasih sayang. Sesungguhnya dalam pertemuan suami istri, tenangnya suami, tenangnya istri, kasih sayang suami istri itu adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ibarat kata gini, ikhwatillahi, ada laki-laki, ada perempuan, pola pikirnya beda, bahkan mungkin kesehariannya beda, ya beda hobi, beda selera, tiba-tiba dipertemukan, kira-kira klop mau?
Ya hanya menyesuaikan, berusaha menyesuaikan. Betul. Dan secara umum dari awal mah setiap orang punya egonya masing-masing. Ya, secara umum. Dan dalam rumah tangga udah berapa kali air mata berlinang dari matanya? Atau malah istrinya yang berlinang air mata dari perilaku kita? Secara umum ya. Dan memang secara umum ketika dipertemukan akan banyak hal yang baru, luka-liku rumah tangganya pun akan senantiasa baru. Dan mungkin tantangannya jemaah sekalian, rumah tangga itu bahasanya enggak nunggu kapan kita dewasa. Karena sebenarnya setiap hari ketika rumah tangga itu kita lewati, kita banyak belajar. Terus banyak belajar. Baru punya satu istri, belum selesai belajar satu istri, bukan istri kedua ya, ada anak gitu yang kedua. Berusaha mengenal istri itu izin Allah, udah muncul anak ke satu, anak kedua dan seterusnya. Makanya kadang kalau nggak kuat-kuat mah anak loba jadi bingung, ya, jadi bukan malah jadi solusi bagi sebagian orang. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya ketika kita punya pasangan, salah satu hikmah tujuannya adalah litaskunu ilaiha, agar kita merasa tenang. Berarti kalau tenang itu memang ada sesuatu apa? Jadi kalau kita, umpamanya saya berdekatan dengan Pak Kandi, ada sesuatu yang menghinggapi pikiran saya, sehingga saya seolah-olah merasa takut, saya butuh orang yang bisa mendampingi saya untuk menghadapi masalah tersebut. Gitu loh bahasanya. Belum mikirin lain-lain gitu. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang akan dihadapi oleh kita itu. Yang kalau kita sendirian terus, pasti cepat atau lambat masalah itu muncul. Sesukses-suksesnya orang tetap sebenarnya membutuhkan keturunan, membutuhkan pasangan, dan seterusnya. Nah, oleh karenanya dalam sejarah, ikhwatillahi, ini mah kita berkaca dulu ya dari rumah tangganya para nabi. Nabi yang pertama itu siapa? Nabi Adam. Allah pertemukan dengan Hawa. Allah ciptakan tuh. Dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam itu muncullah sosok seorang Hawa. Yang menariknya, kalau kita baca dalam beberapa riwayat, salah satunya Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, saat itu Allah kemudian sandingkan Nabi Adam dengan Hawa, mereka kemudian tinggal di surga kurang lebih selama 100 tahun. 100 tahun. Dan izin Allah selama di surga belum punya keturunan. 100 tahun. Hingga akhirnya ikhwatullah yang kita tahu ya, Nabi Adam dan Siti Hawa terkena perangkap iblis. Keduanya Allah turunkan secara terpisah, dipertemukan kembali. Hingga akhirnya dari pertemuan ini barulah Allah Ta'ala mengkaruniakan anak keturunan. Tapi luar biasa, ketika punya anak bukannya menjadi sumber kebahagiaan, tapi ternyata Nabi Adam merasakan bahasanya bukan pil pahit, artinya pil pahit bisa jadi obat. Kenyataan yang sangat pahit ketika anaknya yang bernama siapa? Qabil membunuh Habil. Kalau dalam beberapa riwayat sampai disebutkan, sampai 40 tahun lamanya Nabi Adam itu menangis. Meratapi, kok bisa anak-anak saya? Nah. Jadi bahasanya, kok bisa anak saya saling membunuh satu dengan yang lain? Jadi memang dalam beberapa riwayat itu Qabil dan Habil itu duel. Gitu ya, istilah orang Madinah carok. Hingga akhirnya yang kita tahu Qabil membunuh Habil. Dari kisahnya Nabi Adam, demikian juga beralih dari satu nabi ke nabi yang lain,
kita selalu menemukan kadang Nabi itu permasalahannya nggak mesti sama kaumnya. Kadang permasalahannya masalah malah sama keluarganya. Dan memang ada ungkapan nih. Ini mah bisa jadi benar atau bisa jadi enggak. Jadi yang namanya ustad itu bisa laku kemana-mana, tapi terlaku di keluarga sorangan. Biasana katanya. Jadi kemana-mana ngisi kajian, tapi giliran anak nak suruh duduk sebentar mendengarkan ceramah bapak nak. Dan mempan gitu. Kadang seperti itu fenomena. Dan memang itu ujian. Bisa jadi ada yang cocok di tempat yang lain, di lingkungannya sendiri tak pakai. Bahasanya seperti itu. Nah, oleh sebab itu, ikhwatahillah, para ulama kemudian menegaskan kepada kita semua bahwasanya suami istri itu dipertemukan antara satu yang lain sehingga tujuannya litaskunu ilaiha, muncul rasa ketentraman dalam hati. Sebagian ulama kemudian menegaskan bahwasannya yang namanya kebahagiaan itu bukan hanya sekedar pemberian dari Allah, tapi kita sendiri yang menghadirkan. Makanya setelah kata litaskunu ilaiha, Allah menegaskan waja'ala, Allah yang menjadikan. Menjadikan apa? Mawaddata warahmah, ada kasih sayang antara suami istri. Jadi coba sekarang masih sayang tuh kak istrinya? Kira-kira sayangnya bertambah atau berkurang? Ya pasti kadang-kadang naik, kadang-kadang berkurang gitu kan. Yang namanya cinta itu ibarat seperti iman, gitu kan? Jadi saya teringat. Jadi ini bagaimana ya setiap pasangan itu berusaha untuk membahagiakan pasangannya. Jadi kalau bahasanya istilah tadi dari Ustadz Gandhi ya, apa sih indikator kebahagiaan rumah tangga itu? Kalau para ulama mengatakan ketika kita bisa membahagiakan pasangan kita, itu tandanya kita bahagia. Meskipun hatena macuri. Harusnya seperti itu tuh. Makanya ada cerita. Ada seorang ulama ahli hadis namanya Imam Abdul Razak. Ini beliau seorang ulama ahli hadis yang luar biasa. Suatu kali, ini siang-siang, beliau lagi tidur siang gitu, lagi qailulah. Santri-santrinya datang. Nah si santri-santrinya tuh nggak tahu waktu gitu, ngetok pintu tuh gedor-gedor bener-beneran gitu. Mungkin ada sesuatu yang sangat urgent. Kaget akhirnya Imam Abdul Razak sampai akhirnya ketika dibuka pintunya, Imam Abdul Razak kemudian berkata, demi Allah, sebulan ke depan saya nggak akan ngajarin kalian semua. Sebulan. Wah, ketika diomongin seperti itu murid-muridnya rasa khawatir nih gimana nih sebulan kita nggak belajar. Beda jeung orang ya. Mun guruna teu ngajar seneng. Mun guruna rapat jam kos gitu. Jam kosong. Kalau ulama-ulama zaman dulu nggak seperti itu. Akhirnya mereka berpikir nih, murid-muridnya Imam Abdul Razak itu, bagaimana caranya agar gurunya bisa ngajar lagi. Berulang kali minta maaf, gurunya masih emosi. Akhirnya coba didatangi sahabat-sahabatnya agar mau membujuk Imam Abdul Razak. Nggak ada hasil. Akhirnya solusi terakhir datang ke istrinya Imam Abdul Razak. Datang, terus kemudian minta tolong dong bujukin suami ya, mencek orang mah istilahnya mama gitu ya, tolong bujukin mama supaya mau ngajar lagi. Izin Allah Ta'ala, pas esok harinya tiba-tiba Imam Abdul Razak datang masuk ke kelas dalam posisi rambutnya udah kelimis, udah seri-seri gitu ya, ngahehe gitu. Terus mandi,
Ya, hingga akhirnya kemudian murid-muridnya kaget ngelihat Imam Abdul Razak masuk kelas dalam kondisi seperti itu. Maka Imam Abdul Razak mengatakan, "Asy-syafi'ul ladzi ya'tini mu'taziran laisa kasy-syafi'il ladzi ya'tini uryanan." Kalau bahasa kita, kalau kamu ngutus ahli negosiator, tapi ahli negosiatornya itu pakai baju, mal mempan. Tapi kalau ahli negosiatornya telanjang, datang ke saya, itu mempan. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau istrinya datang nggak pakai baju, udah hilang tuh kemarahannya. Jadi memang ya yang namanya secara umum ya kelemahan laki-laki itu dan di situ. Kalau sudah punten sudah dilayani istrinya, yang tadinya emosi berubah, ya, yang tadinya emosi berubah. Nah ini cara-cara bagaimana kemudian ulama zaman dulu, bil khusus pasangannya, mencoba menghadirkan suasana yang membuat nyaman, ya, sehingga secara umum singkatnya ikhwatakumullah, ya memang kebahagiaan itu bukan hanya sekedar sesuatu yang Allah berikan, tetapi kita sendiri yang harus mengikhtiarkan. Makanya tadi kalau kita baca di surat Al-Furqan ayat 74, doa yang seharusnya selalu dibaca nih. Ketika Allah bercerita tentang wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah yang Maha Rahman, di antara tandanya adalah walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan mereka-mereka yang selalu berdoa, ya Allah anugerahkan kepada kami istri-istri apa kan ya? Dan anak keturunan qurrata a'yun yang menjadi sumber kebahagiaan untuk kami. Jadi harus diminta, karena ada orang yang punya istri nggak bahagia, gitu ya. Jadi harus minta itu istri yang membahagiakan kita, anak yang membahagiakan kita. Nggak cukup ya Allah minta istri, ya Allah minta anak, ya. Lupa untuk meminta keduanya itu agar menjadi sumber kebahagiaan. Nah ini yang penting, makanya pernah tuh dalam salah satu kesempatan Nabiullah Sulaiman bin Daud alaihi wassalam pernah suatu malam dia bersumpah, demi Allah malam ini saya akan mendatangi 100 istri saya, yang dari setiap 100 istri itu setiap istri melahirkan seorang mujahid fisabilillah. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, Nabi Sulaimannya lupa nggak ngucapin insya Allah. Jadi harusnya demi Allah saya akan menggauli 100 istri saya, yang setiap istrinya insya Allah akan menjadi mujahid fisabilillah. Ternyata dari 100 istri yang digauli oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam, yang hamil cuma 1. Itu pun izin Allah ketika melahirkan sang anaknya dalam kondisi cacat. Ya, maka ini pembelajaran berharga bagi kita. Jadi kalau nanti niat mendatangi istrinya, ya harus ada tuh cita-cita obsesi itu. Ya Allah, jadikanlah istri saya dan anak saya sebagai sumber kebahagiaan untuk saya. Dilanjutkan dengan ayat terakhirnya, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami semua itu sebagai imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga singkatnya ikhwatakumullah, memang kalau bicara tentang kebahagiaan, tolak ukur kebahagiaan itu mungkin bagi orang-orang itu berbeda-beda. Ya, ada orang yang beranggapan kebahagiaan itu berbentuk apa? Materi. Oh, enggak materi. Duit, itu kan ada gitu kan? Terus apa lagi? Duit. Memang kalau Rasulullah SAW sendiri sebenarnya mengatakan gini, min sa'adatil mar'i arba'un, kata Rasulullah. Cukuplah seorang laki-laki itu dikatakan bahagia kalau punya 4 hal. 1, istri yang soleha.
2, tetangga atau lingkungan yang baik. 3, bukan. Apa? Tempat tinggal yang luas. Al-maskanul wasi, tempat tinggal yang luas. Dan yang terakhir, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Coba tuh, Pak. Istri solehah, tetangga solehah timanya gitu kan. Rumah lega. Bagus tahu ditanya. Bebas cicilan. Bebas cicilan. Bebas utang, bebas cicilan. Najan boga imana can lunas gitu. Indiran pausan. Itu kan secara umum gitu. Bahagia. Tapi kalau semuanya seperti itu kan nggak mungkin kan. Semua orang punya rumah bagus luas, kendaraan yang luas. Maka cara kita adalah bagaimana menghadirkan suasana kebahagiaan dengan apa yang ada saat ini. Mun punya istri ngan sasakituna, ya udah terima. Kalau bisa di rumah sama gitu ya. Yang namanya suami punya istri nu sasakituna udah gitu. Nggak saya kumaha deui tapi kumaha. Dalam. Ya kan ingat kisahnya dulu yang pernah kita ceritakan Imran bin Husain. Seorang sahabat Nabi ketika menikahi wanita yang cantik kaya raya anak tunggal namanya Maryam kan. Kata sang istri pas malam pertama, oh, insya Allah kita dijamin masuk surga. Dan suaminya nanya, tahu dari mana? Istrinya kan mengatakan, orang bersabar dan orang syukur masuk surga. Saya bersabar dapat kamu bersyukur dapat saya. Yang syukur dan sabar dua-duanya masuk surga. Kayak gitu. Jadi bagaimana cara kita menyikapinya? Nah, oleh karena singkatnya, ini saya sengaja bikin beberapa catatan nih, takut saya lupa gitu ya. Kalau kita mengkaji dari beberapa literatur yang ada, ternyata para ulama menyebutkan gini, bahwasannya min sa'adati takwinil usrah, di antara elemen penting biar rumah tangga itu bisa bahagia, ternyata ada beberapa catatan. 1, ini mah bisa benar bisa hente, tapi ini mah ada disebut-sebut sama para ulama. Yang pertama yang paling penting adalah bagaimana suami dan istri itu bisa menjaga kewajiban sholatnya. Apa hubungannya? Coba nanti dicek ikhwatullah. Ketika Allah Ta'ala berbicara tentang ayat-ayat perceraian, di tengah-tengah ayatnya itu Al-Baqarah 238, Allah menyelipkan perintah tentang sholat. Padahal cerita tentang perceraian, tentang talak dan seterusnya. Ternyata Allah sempilkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga oleh kamu sholat 5 waktu dan sholat wusta, sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Dan bagi Anda para laki-laki, sholatnya ulah sorangan, tapi di mana? Di masjid. Dan ini yang dikatakan oleh Allah, fadzalikumur ribat. Ketika Anda sholatnya di masjid, perempuan sholatnya di rumah, rumah tangga Anda itu diikat dengan ikatan perlindungan Allah. Makanya biasanya kalau ada yang cerai, salah satu PR-nya tah kumaha tah sholatna. Itu biasana permasalahan. Makanya Masya Allah ya, memang yang sering kita dengar ya, perjalanan paling berat bagi laki-laki itu kemana? Ke masjid. Disuruh camping mah ayo. Oh mau disiapkan bakakak mah gitu kan. Gas kan. Sholat ke masjid mah berat kan, seperti itu. Padahal Masya Allah ya, kalau kita baca tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid, bagi laki-laki itu kan luar biasa. Dalam beberapa riwayat, salah satunya Imam Abu Daud mengutip adanya satu riwayat, di mana disebutkan bahwasannya man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajil muhrim, kata Rasulullah SAW.
bila mana seorang laki-laki keluar dari rumahnya dalam posisi punya wudu, niatnya ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu, pahalanya sebanding orang yang menunaikan ibadah haji. Berarti kalau sehari 5 kali kita sholat berjamaah, 5 kali haji. Wah, luar biasa. Panggilan lagi haji. Nah, itu kan luar biasa pahala. Di sisi yang lain, istri juga sama. Meskipun kaum istri itu nggak ada kewajiban berjamaah di rumah. Kalau istri ya, nggak ada kewajiban berjamaah di rumah. Meskipun kalau memungkinkan punya anak perempuan berjamaah itu bagus. Tapi kalau seandainya memilih sendiri-sendiri nggak jadi masalah. Rasulullah SAW menegaskan kepada seorang wanita yang hidup di masanya namanya Ummu Humaid. Kata Rasulullah, "Sholatuki fi baitiki afdalu min sholatiki ma'i fi masjidi hadha." Kata Rasulullah SAW, sholat kamu di rumahmu sendiri, gitu ya bahasanya, jauh lebih utama daripada kamu sholat berjamaah bersama aku di Masjid Nabawi. Jadi ibarat kata nih, umpamanya, ini mah umpama, kalau Nabi Muhammad hari ini masih hidup, terus memimpin sholat berjamaah di Masjid Nabawi, di saat yang sama ada perempuan yang sholatnya di rumah, pahalanya lebih gede yang sholat di rumah. Itu bagi perempuan. Asal syaratnya sholatnya tepat waktu. Nah, ini yang disebut pada likumur ribat. Allah yang mengikat keluarga kita. Cuman masalahnya saya dan kita semua ini kadang secara tanpa sadar kita sendiri yang melepaskan diri dari tali ikatan Allah. Gitu. Ya ujung-ujungnya ngelihat nu bening-bening, geda gitu bahasa itu kan, goyang gitu kan, seperti itu. Ada masalah sedikit bisa jadi besar. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian yang harus coba kita jaga. Maka tadi secara khusus Allah Ta'ala ketika berbicara tentang perceraian, Allah sempilkan perintah untuk menunaikan sholat. Wahai bapak-bapak, berangkat ke masjid. Ibu-ibu, sholatnya di rumah. Mau berjamaah silahkan, atau sendiri-sendiri tepat waktu. Itu sebuah amalan utama. Baru tuh di situ tuh, kan ketika sholat itu ada 2 waktu yang mustajab ya. Satu ketika sujud. Sok erek curhat ke Allah gitu, nanaon pakai bahasa Sunda boleh, asal jangan dijaharkan. Punya masalah naon, suaminya lagi masalah apa, bantu ke istrinya dengan doa-doa ketika sujud. Gak mesti sujud akhir ya, pokoknya sujud bebas, mau sujud kapanpun, pokoknya ketika sujud ya, mau setiap sujud doa terus boleh. Dan yang kedua sebelum salam. Jadi ketika tahiyat akhir tuh, Bapak-Ibu sekalian, ketika tahiyat akhir jangan langsung salam. Ada kesempatan di situ kita doa bebas. Bebas ya teman. Ya, pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda silakan. Asal jangan dijaharkan. Ya Allah, duit. Anak Umpamanya. Mulus. Kan masalahnya kita tadi duit. Cuma. Ya nggak jadi masalah. Selama kita minta kepada Allah, nggak masalah. Tinggal nyari momentumnya tadi. Ketika sujud melihat anak susah diatur. Ya Allah, Engkau yang menghadirkan dan menitipkan anak kepada kami. Dan kami pun berusaha untuk membimbingnya. Hidayah ada di tangan-Mu. Engkau lah yang membulak-balikan hati manusia. Kami titipkan anak-anak kami kepada Engkau ya Allah, umpamanya. Ketika sujud atau sebelum salam. Nah ini yang pertama, ikhwatullah. Jadi tali pengikat pertama. Makanya pantas godaan pertama dalam rumah tangga itu, mun pas acara pernikahan, sholat zuhur dan sholat asar, khususnya untuk perempuan. Sudah di make up, ya, udah di make up, dan zuhur berkumandang. Gimana? Mau wudu, make upnya nges bayar mahal-mahal, atau sholat nang kewe lah, tanggung, dihijikeun jeung asar umpamana.
Padahal kan tidak termasuk sesuatu yang urgent. Maka banyak terjadi di masyarakat kita, dan nasihat untuk saya dan kita semua. Kesalahan yang pertama biasanya yang dilakukan dalam rumah tangga itu, hari pertama sudah bermaksiat kepada Allah, sholatnya ditinggalkan atau diakhir-akhirkan. Nah, udah mah udahlah ya. Nah, engke mun ek nikahkeun. Saya mau bilang nikah deui. Nikah deui. Kalau mau menikahkan anak laki-lakinya atau anak perempuannya, tolong yang dulu-dulu jangan diulang-ulang lagi. Ini poin yang pertama, ikhwatillah, bagaimana kemudian kita menjaga dan merawat ibadah sholat kita. Apakah nyambung atau tidak nyambung dengan rumah tangga kita? Yang jelas Allah Ta'ala menyebutkan perintah sholat itu diapit dengan ayat-ayat yang berbicara tentang perceraian. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ini yang tidak kalah penting. Ibnu Abbas itu mengatakan gini, kalau saya ingin mendatangi istri saya, maka yang akan saya lakukan adalah saya mendandani diri saya dulu. Jadi punten kalau mau menunaikan hajatnya, jadi mandi dulu, badan wangi, gitu. Yang membuat istrinya itu nyaman. Maka sebagaimana seorang suami ingin melihat istrinya cantik, nyaman dilihat, istrinya juga ingin melihat seperti itu dari suaminya. Ya, kan pada dasarnya fitrah seorang laki-laki dan wanita itu suka sama yang wangi-wangi dan seterusnya. Jadi jangan paksa kemudian istri kita harus tampil cantik tapi kita mandi. Kumaha carita kan seperti itu. Maka Allah Ta'ala menegaskan, dan ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas di surat Al-Baqarah ayat 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu itu pakaian untuk istri kamu dan istri kamu pakaian untuk kamu. Maka di sini Ibnu Abbas kemudian menegaskan bagaimana setiap kita, bahasanya punten, harus bahasanya apa ya? Bersikap atau berlapang dada ketika mendapati kekurangan pasangan. Tidak semua pakaian yang kita pakai itu mungkin cocok. Nggak semua pakaian yang kita pakai itu mungkin nyaman buat kita. Bahkan kadang sebagian wanita di luar sana mah, nu penting mah nyaman dilihat ku batur. Urusan dirinya sendiri nyaman atau enggak, itu bukan perkara yang penting. Kan banyak seperti itu. Nyiksa gitu, sampai ada yang dipermak wajahnya. Biar enak dilihat orang gitu. Padahal dirinya sendiri mungkin nggak nyaman. Nah makanya para ulama menegaskan gini. Kalau kita mendapati kekurangan dari pasangan kita, yang harus kita lakukan adalah jangan sampai kekurangan ini menjadi alasan kita untuk berpaling ke yang lain. Jadi bahasanya kadang ada orang punten ya. Kadang ada orang selingkuh, alasannya itu istri saya emang gini. Nyebutin kejelekannya. Padahal kalau dibalikin lagi ke kita punya kejelekan nggak? Punya. Jadi bahasanya jangan dijadikan kekurangan dari pasangan kita sebagai alasan selingkuh. Anak muslimah umpamanya. Tapi ngejelek-jelekin istrinya. Kok bisa sampai 5 gitu kan? Kan apakah hilaf? Kan seperti itu. Ada dok. Kalau hijinya. Tahun terpulang hamil. Nah, oleh sebab itu, ikhwatullah, ini kalau punten ya, berbicara tentang punya anak atau tidak punya anak, sebut saja punten ya, istilahnya mandul. Apakah mandul itu sesuatu yang sifatnya dinilai sebagai kekurangan atau itu bagian dari takdir Allah? Kalau kita sebagai seorang muslim, Allah itu menegaskan di surat Asy-Syura ayat 49 dan ayat 50. Di situ disebutkan, walillahi mulkus samawati wal ardh. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Kata Allah, milik Allah lah segala apa yang ada di alam semesta ini.
Allah yang ngasih kepada kalian anak laki-laki, demikian juga anak perempuan. Atau ada yang dikasih laki-laki dan perempuan secara kembar. Tapi di ujung ayatnya kata Allah, wa yaj'alu may yasha'u aqima. Kalau Allah mau, Allah takdirkan seseorang itu nggak punya anak. Punten bahasanya mandul. Itu bagian dari takdir Allah. Tapi bagi seorang muslim, punten nggak punya anak, itu bukan kekurangan. Bahkan kalau kita melihat sisi positifnya, kalau ada orang yang tidak dikarunia anak di dunia, dia bersabar dengan kondisi tersebut, nanti ketika masuk surga, apa yang dia damba-dambakan itu insya Allah bisa. Jadi ada hadis gini, kata Rasulullah SAW, hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah mengatakan gini, al-mu'minu idashtahal walada fil jannah. Seorang mukmin kalau ingin punya anak nanti di surga, maka kata Rasulullah SAW, kana hamluhu wa rada'uhu sa'atan kama yastahi. Ketika dia mendatangi istrinya di surga, punten ya, selesai berhubungan intim, istrinya seketika langsung hamil. Ketika langsung hamil, langsung brojol, terus disusui. Dan dalam beberapa waktu, si anaknya itu udah gede lagi. Singkat. Dan memang kan secara umum ya, orang itu punya anak, kadang ingin cepat melihat hasilnya daripada prosesnya. Sama seperti bapak-bapak. Ngerjain istrinya mas semangat. Tapi ketika istrinya sudah hamil, apalagi melahirkan, coba dong. Ya, istrinya sampai tertidur setiap malam kan. Beda dengan kita. Ya, tidur kan kayak gitu tuh. Tidur. Nah, itu kan kondisi real yang ada. Sehingga kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kalaulah kita itu adalah pakaian untuk istri dan istri adalah pakaian untuk suami, ketahuilah tidak semua pakaian itu bisa jadi cocok untuk kita. Tapi apa yang sudah ada, pakai. Daripada terpunya pakaian, gitu ya. Makanya telanjangan bahasa seperti itu. Nah, tinggal kemudian bagaimana berpenampilan yang mengenakan ketika pakaian itu kita pakai. Jadi jangan sampai sudah nggak enak dipakai terus dibuang ganti sama yang baru. Enggak. Karena yang namanya baru pun suatu saat nanti akan rusak lagi kan, seperti itu. Awet rajit kalau rumah tangga seperti itu. Ganti deh. Gitu kan, nggak akan selesai seperti itu. Nah itu catatan kedua ikhwatimullah yang perlu kita pahami. Jadi yang pertama, jaga sholatnya. Yang kedua, hargai kekurangan pasangan. Dan yang ketiga ikhwatimullah, nggak akan banyak-banyak ya. Yang ketiga adalah kalau kita baca dalam beberapa ayat, memang yang namanya suami itu adalah pemimpin keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi meskipun yang namanya seorang suami itu adalah pimpinan, Islam kemudian mengajarkan, sebagaimana dalam Al-Quran mengajarkan, bahwasanya suami itu tidak boleh memposisikan dirinya sebagai raja. Ketika ada masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga yang menyangkut hubungan suami dan istri, kalau kita baca ya, Surat Al-Baqarah ayat 233. Ini ayat berbicara tentang masalah keputusan suami untuk meminta istrinya menyapi anaknya. Kan istri itu, apa bahasanya ya, dianjurkan ngasih ASI ke istrinya, ke anaknya berapa lama? 2 tahun. Apa kuat 2 tahun nunggu istrinya ngasih ASI terus ke anaknya? Bapaknya pakai dot. Sesuatu itu. Makanya, punten ini mah nggak apa-apa lah ya. Udah pada nikah kan semua kan? Nggak apa-apa ilmu ya. Jadi ada pembahasan dalam kajian fikih itu.
Iya, dalam kajian fikih itu boleh nggak sih suami meminum air susu istrinya? Hah? Boleh nggak? Secara hukum asal. Kan masih ada yang beranggapan kalau suaminya minum air susu istrinya bisa jadi mahram cina. masih ada kan punya pandangan seperti itu. Bahkan saya teringat ada seorang dosen dari Al-Azhar, namanya Dr. Atiyah Izzat namanya. Bahkan dia ketua jurusan prodi ilmu hadis di Al-Azhar. Dia pernah mengeluarkan fatwa kalau ada direktur yang harus berdua-duaan terus sama sekretarisnya, maka biar mahram, si sekretarisnya suruh nyusuin direkturnya. Sampai keluar fatwa seperti itu. Jadi, sampai mengeluarkan fatwa seperti itu. Tapi ya fatwa ini bukan tanpa sebab, karena memang pernah kejadian di zaman Rasulullah SAW. Jadi ada satu keluarga namanya Sahlah binti Suhail. Sahlah binti Suhail ini izin Allah menikah tapi tidak dikaruniai anak. Akhirnya ngadopsi seorang budak namanya Salim. Tapi si Salim ini udah gede gitu, nggak 2 tahun lagi umurnya. Nah ketika sang suami berangkat, safar, berdagang dan seterusnya, si istrinya yang bernama Sahlah binti Suhail ini pastinya suka berdua-duaan sama Salim di rumahnya. Dan ternyata seiring berjalannya waktu sang suami cemburu sama Salim ini. Akhirnya datang ke Rasulullah SAW dan Rasulullah kemudian mengatakan ardi'i, suruh istrimu menyusui Salim. Sing suami ngomong gini, ya Rasulullah, Salim nanggas jenggotan. Gitu. Maka Rasulullah mengatakan, qad alim tuh, saya udah tahu Salimnya udah jenggotan. Jangan ditahan. Tapi hadis ini kalau menarik nih. Karena yang dikatakan Dr. Atiyah Izzat itu, beliau mengambil fatwanya dari Siti Aisyah. Jadi kata Siti Aisyah, kalau ada laki-laki dan perempuan harus berjalan berduaan, biar tidak terjadi perzinahan, udah si istrinya si perempuannya nyusuin laki-lakinya. Tapi perkataan Aisyah ini ditentang keras oleh istri-istri Rasulullah yang lain. Yang namanya laki-laki mah kawas ucing. Saja ya. Dikasih hulu asin nyari anu lain kan seperti itu. Nah, bahasanya seperti itu. Nah akhirnya ya izin Allah ya, Dr. Atiyah Izzat akhirnya beliau dipecat dari Universitas Al-Azharnya karena mengeluarkan fatwa yang bisa menyebabkan ya kehebohan. Ya kebayang nanti ya bapak-bapak hobi mungkin ngangkat karyawati di tempat kerjaan. Musibahnya lebih besar kan seperti itu. Kembali ke pembahasan kita. Jadi dalam bab seorang suami ketika punten mendapati istrinya umpamanya, aduh 2 tahun mah kelamaan nyusuin anaknya. Bisa nggak dipercepat umpamanya jangan 2 tahun. Umpamanya di sapi. Maka Allah Ta'ala menegaskan di surat Al-Baqarah itu, fa'in arada fisolan antarodin minhuma wa tasyawurin fala junah alaihima. Dan jikalau suami yang berkehendak agar istrinya menyapi anaknya, maka proses yang harus dilakukan adalah bermusyawarah. Ajak istrinya ngobrol. Jangan sampai karena ada kehendak sendiri memaksakan.
secara umum. Meskipun secara pertimbangan syariat, ikhwatiyanillah, para ulama menegaskan, punten, kalau suami minum air susu istri hukumnya boleh. Enggak akan ngaruh apa-apa. Karena yang namanya syarat mahram itu kalau dari susu ya, dari faktor ASI, satu yang disusuinya berusia 2 tahun ke bawah. Itu kaidahnya. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan bagi para istri yang menyusui anaknya, susuilah istrinya anaknya sampai 2 tahun. Jadi kalau yang 2 tahun ke bawah itu jadi mahram. Tapi kalau nggak gede-gede kawas urang, pengaruh. Itu yang pertama. Terus secara umum yang kedua kan syarat mahram dari susuan itu kalau disusuinya sebanyak 5 kali naon Pak Andi? 5 kali gendongan. Digendong ya. Ada yang masih Ya udah segede gimana kumaha digendong lah kan bingung. berat digendong. Itu kayaknya seperti itu. Makanya saya teringat di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu ada seorang wanita selalu cemburu kepada suaminya karena suaminya itu suka main mata sama sama budaknya, sama hamba sahayanya gitu. Padahal kan dalam Islam boleh-boleh aja kan. Akhirnya si budaknya itu disusui sama si istri dari sang suaminya tersebut. Disusui aja udah sayang sama saya susui. Jadi kalau sang suami nanti mau main-mainin budaknya, statusnya jadi seolah-olah jadi mahram. Maka ketika dilaporkan kepada Umar bin Khattab ngatain, ya si pembantu kamu itu bahasanya ya, hamba sahaya kamu itu udah gede, ya nggak akan ngaruh apa-apa. Kalaupun dipaksa minum air susu kamu, nggak akan ngaruh sama sekali. Jadi intinya ikhwan yang Allah bahkan dalam hal menghentikan atau menyapih anak-anak dalam hal ini secara hukum asal itu dibenarkan. Bahkan lebih jauhnya, punten ya, ini malah lebih ngeres deh nih. Ada pembahasan namanya ghilah. Apa itu ghilah? Menjimai istri ketika istrinya sudah kandungannya udah tua. Ya, bahasanya. Secara hukum asal, dulu itu Rasulullah SAW pernah melarang. Tidak boleh suami mendatangi istrinya ketika istrinya sudah di atas 7 bulan atau 8 bulan. Ya, bahasanya. Karena khawatir waktu itu Rasulullah khawatir nanti ada sesuatu yang bisa membahayakan janinnya. Tapi setelah Rasulullah memperhatikan waktu itu, orang-orang Romawi dan Persia terbiasa melakukan hal itu dan ternyata tidak berefek negatif buat anak-anak yang dilahirkan, maka kata Rasulullah, sekarang silahkan datangi istri-istri kalian. Ya, jadi itu salah satu catatannya, perlu dikompromikan segala sesuatunya. Dan yang terakhir mungkin ikhwanillah, dari berbagai catatan yang ada, memang ketika berbicara tentang rumah tangga tadi sempat disebutkan, ketika kumpul sama anak istri itu sebuah kebahagiaan, gitu ya. Pulang ke rumah, ini ditungguin nggak sama istri di rumahnya? Apa? Tadi tanya-tanya acan ke mana gitu. Lagi hese. Jadi memang ikhwatillahi, punten ya. Ini kalau dalam bab kebersamaan, sebagai seorang pimpinan rumah tangga itu memang kebersamaan itu bukan hanya sekedar dipenuhi dengan canda tawa. Tapi ada masanya suami dan istri itu harus meluangkan untuk melakukan ritual ibadah bersama. Maksud saya itu mungkin dulu pernah saya ceritakan. Fatimah itu kan pernah ngeluh kepada sang suami Ali bin Abi Thalib. Jadi Fatimah bilang, saya capek
ngurusin di rumah terus. Ngurusin Hasan Hussein, ya, ngurusin keluarga, masak juga capek. Akhirnya Fatimah minta pembantu kan waktu itu. Tapi sang suami nggak punya duit, boro-boro pembantu, makan sehari-hari aja susah. Akhirnya kan Ali bin Abi Thalib datang kepada Rasulullah SAW bersama Fatimah. Dan saat itu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maukah aku ajarkan satu amalan yang amalan ini jauh lebih baik daripada minta pembantu. Mudah-mudahan bisa kita amalkan mulai malam ini. Apa amalan tersebut? Insya Allah kita sudah hafal ya. Kata Rasulullah, wahai suami istri, kalau Anda naik ke atas ranjang, berzikirlah bersama-sama. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itulah jumlah bilangan 100 yang sempurna. Jadi diamalkan ya oleh kita, ajak istrinya, coba sesekali ya. Kita zikir bareng. Paling nanti istrinya nanya, aya naon Pak? Tumen-tumen gitu. Tumen-tumenan ngajak zikir gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita mulai dari situ biar tenang. Ya, jadi itu salah satu hal yang mungkin jadi catatan buat kita, karena prinsipnya secara umum dalam kehidupan rumah tangga itu pasti ada luka-likunya. Kalau bicaranya bahagia, sebenarnya kita sendiri yang bisa menghadirkan kebahagiaan itu. Ya, ukurannya seperti apa dan seterusnya. Tinggal kemudian kita berusaha sebaik mungkin bisa membahagiakan pasangan, dan tanpa lupa perbanyaklah berdoa kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.